lebar karena juga hari ini kan ada info mati lampu, jadi kita langsung aja. Saya Kepala SDN 4 mewakili teman-teman apabila kami dalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kita langsung ke acara inti, yaitu yang akan acara inti yaitu pengibasan IKM yang akan disampaikan sama Ibu Yahya. Terima kasih. Saya sapa dulu dengan pantun. Naik perahu berdua sampai ke hulu. Dari Gandang 1 singgahnya di Gandang 4. Saya tahu gugus 2 dari dulu. Kepala sekolah dan gurunya hebat-hebat. KM pada sekolah pelaksana kurikulum merdeka yang materinya berdasarkan pada tahun ajaran 2023-2024. Jadi mari sama-sama Bapak Ibu kita merefleksi ya. Sudah sejauh mana kita dalam pelaksanaan lebih 2 tahun ya Bapak Ibu ya? Mau ketiga. Ya, tapi masih ada yang sudah dari kelas 1 sampai kelas 6? Belum ya, 1. Ya, tahun depan. Kalau berlanjut ya, mungkin sudah ada yang cari bocoran bagaimana nih dobrakan menteri baru Pak. Ya, kita lihat nanti ya. Bagaimanapun mau berlanjut kah kita tidak dikaitkan dengan itu ya. Ini yang kita laksanakan ini merefleksi yang sudah kita laksanakan ya. Sudah sejauh mana kita melangkah ya dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ya. Senang susahnya, yang kesulitan apa yang ditemui ya, kemudian apakah mereka senang menerima, ada juga yang kadang kita sambil jalan sambil ngomel-ngomel juga ya. Ya kita coba dalam jadi sistem menyesuaikan keadaan ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari latar belakang ya. Hasil refleksi IKM bahwa PTK masih mengalami kendala dalam memahami penyusunan kurikulum satuan pendidikan, perencanaan kurikulum satuan pendidikan, perencanaan dan pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila, pembelajaran terdiferensiasi, dan kesulitan mengaktifkan komunitas belajar ya. Kalau yang komunitas belajar yang sekolahnya di sini sudah ada yang aktif dalam 1 mulai ya baru. Jadi 1 minggu, dalam 1 minggu 1 jam bersama-sama di lingkungan sekolah ya. Karena kan di sekolah sendiri lebih efektif ya. Guru-gurunya dekat semua, ada semua di situ ya. Tinggal jadi anak-anak pramuka kami bersama-sama ya dengan dewan guru dengan kepala sekolah ya. Sumber belajar, seri pelajar pada PMM yang optimalisasi pombal serta berbagi praktik baik. Meningkatkan pemahaman penggerak pombal tentang strategi berbagi praktik baik dan mekanisme pendampingan implementasi kurikulum merdeka untuk satuan pendidikan dengan capaian literasi dan numerasi pada pombal antar sekolah. Ya, salah satunya, Bapak menjawab setuju atau tidak? Kemudian hasil yang diharapkan ya, pertama peserta dapat memahami perkembangan kebijakan kurikulum merdeka. Kedua, memahami cara pengorganisasian pembelajaran pada kurikulum satuan pendidikan, pengelolaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pembelajaran berdiferensiasi dengan pemanfaatan sumber belajar pada platform Merdeka Mengajar.
Ini sebenarnya kami harusnya tuh sampai menghasilkan produk yang buat modul berdiferensi, tapi kan tidak memungkinkan ya. Ya ini terlalu lama, jadi kita ya dipercepat aja ya. Coba Bapak Ibu, apakah ada yang pernah sempat mengenal ini? Pernah ya? Ya, masanya. Apa sekarang masih? Nah ini sekarang ya. Apa yang sebenarnya saat ini seperti pada gambar berikut? Ya. Informasi sekarang malah informasi yang mengejar kita Bapak Ibu ya. Coba kita ke Palangka, ke Banjar. KFC terdekat. Kayaknya sudah nggak ada di sekitar kita sudah. Di sekitar kita sih yang dianggap pedalaman istilahnya. Kalau kita aman ya, kalau putus kita. Nah, ini pelajaran membosankan, ya, apalagi dikasih tugas. Siswa seolah-olah mau cepat pulang. Kalau ada guru nggak masuk, berapa? Ya, kita tuh masih merasa bosan, belum betah di sekolah ya. Sedangkan kita diusahakan anak-anak tuh apa? Nyaman, ya, bergembira. Ya makanya sekarang kalau speaking ya pasti ibu-ibu sudah sering melaksanakan di kelas ya. Itu salah satu kita menghibur siswa ya. Siapa tahu katanya yang di rumahnya tuh tidak bisa bahagia, ya di sekolah bisa bahagia. Ya. Nah, jadi mengapa kurikulum selalu berubah? Apakah kurikulum sebelumnya tidak baik? Apakah karena Pak ganti presiden atau ganti menteri? Nah sekarang sudah banyak bocoran ya, sudah ini gebrakan ini sudah banyak pelaksana menteri. Siapa Bu? Pak Abdul Mukti ya, sudah. Ya. Teman Pak Yani. Iya. Kurikulum selalu berubah. Mengapa? Karena kurikulum bersifat dinamis, sehingga kurikulum menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan berpihak pada kebutuhan peserta didik. Ya. Kalau yang saya sampaikan itu bisa berkurang ya dari cara penyampaian. Ya, kalau di platform Merdeka itu 100% bisa dipahami dan dibandingkan kurikulum sebelumnya. Makanya dioptimalisasi. Coba berdiri dulu sebentar, biar berangkat dulu sambil saya mikir dulu. Yang ada gerakan dulu biar saya bisa gerak pakai ini. Ada tepuk tangannya soalnya. Ya. Biar kita kayak orang-orang. Satu kali tepuk paha, kemudian tangan kanan ini, tepuk tangan, coba 1 paha. Ikuti sekarang dengan kata-kata ya. Konsentrasi, konsentrasi, mulai. Mari konsentrasi. Nih, saya sama-sama dulu. Coba. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Nama saya Yaya. Nama saya Kita lanjutkan. Sedikit lagi ada pernyataan 1. Kurikulum nasional berbeda dengan kurikulum merdeka. Apakah pernyataan ini benar?
Kurikulum nasional berbeda dengan kurikulum merdeka. Coba Bapak, saya tanyakan satu untuk dokumen. Apakah Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepengetahuan saya, kurikulum nasional itu sama dengan kurikulum merdeka, karena kurikulum merdeka itu kalau nggak salah dijadikan namanya kurikulum nasional sekarang. Itu. Terima kasih, Abang. Coba kita lihat apa betul? Tidak benar. Ya, bagaimana sebenarnya? Karena kurikulum nasional adalah nama kebijakan, sedangkan kurikulum merdeka adalah nama produknya. Hasilnya berarti ya? Ya, hasil. Ya. Pada tanggal 26 Maret 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek meresmikan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional untuk semua jenjang satu. Setelah sudah berubah lagi, baru kita mau melaksanakan. Saya ingat aja di Dapuri katanya ya, sudah daftar mandiri apa berubah. Gitu ya. Nah, karena dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, Satuan Pendidikan hanya memberi tahun ajaran untuk mulai menerapkan kurikulum merdeka secara utuh sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Satuan pendidikan perlu menganalisis secara mendalam tahap kesiapannya. Apakah ada di tahap awal, berkembang, siap atau akhir sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Kita lanjut. Kemampuan awal dan kesiapan belajar peserta didik sehingga penyesuaian pembelajaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Kita lanjutkan. Pembagian T5-nya juga sudah berjalan di sini? Ada belum? Kami pernah dulu tuh ini benar? Tidak, ya. Hasil akhir yang diharapkan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah penguatan karakter. Jadi kalau kita misalkan ditanya membuat proyek dengan anak-anak kemudian gagal, apakah itu pembelajarannya gagal juga? Misal kita membuat nasi goreng misalkan, terus nasi gorengnya gosong, apakah itu gagal? Ya, produknya memang gagal kan, tapi karakternya dia bisa dapat ya prosesnya, jadi tidak gagal katanya itu. Kalau ada karakter ya dari mengamati, atau kalau gosong mungkin ada yang dimarahi, enggak mengamati temannya, ada yang disalahkan ya. Kalau bisa timbul timbul pembinaan ya, bahwa kalau ada kesalahan ini kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Nah, tidak. Iya itu, malah seperti itu katanya. Ya, jadi bukan hasil ya. Ya. Rangkaian proses yang dilakukan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila hanya merupakan kendaraan untuk peserta didik menguatkan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kan sempat dilantari ya, terus bisa dikembangkan. Yang penguatan karakter bukan bazarnya itu ya? Iya. Karakter itu ya? Karakternya itu ya. Anak. Nah, sekarang bagaimana pendapat Anda tentang situasi berikut? Coba. Bu Kisi adalah pengawas S. Berdasarkan tadi makanan, apakah sesuai? Kalau jadwal mungkin boleh sama. Membuat soal boleh. Menggunakan asesmen dan menggunakan perangkat ajar. Kalau saya paling membuka sering nomor 4 dengan nomor 5, walaupun masih belum kurikulum merdeka ya, kelas 6 masih, tapi saya sering mengambil cara ya, dampaknya sangat ya, itu kenapa itu ya, sudah Malaysia. Sekarang diselipkan lagi di yang diambil tadi ya. Marilah berbakti, ingat perintahnya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Nah, dari Ibu Yahya Waryati, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.